buat saya itu cukup menggelitik gitu ya. Ada bahwa Jokowi menampilkan 10 pelaku UMKM terbaik gitu ya di KTT ASEAN 42 dari kategori kain tenun, aksesoris, kemudian berbagai produk makanan dan minuman. Buat saya ini adalah suatu hal bentuk dukungan dari pemerintah terhadap pelaku UMKM ya. Kenapa pemerintah melakukan hal ini dengan begitu luar biasa, dukungan ini dilakukan dengan begitu luar biasa? Karena apa? Faktanya, menurut ini bukan data terbaru ya, menurut Kemenpop UKM pada bulan Maret 2021 kemarin, ada 64 juta lebih pelaku UMKM di Indonesia saat ini. Dan seluruh omset dari 64 juta UMKM tersebut berkontribusi 61% terhadap pendapatan bruto ya Indonesia gitu. Dan ini menyerap 97% dari total tenaga kerja. Artinya apa? Ini adalah sebuah kekuatan perekonomian yang cukup besar gitu ya. Makanya banyak sekali program-program dari pemerintah yang saat ini dilakukan untuk mendukung kemajuan dari UMKM gitu ya. Saya nggak tahu nih apakah dari para peserta di sini mungkin ya ada beberapa yang termasuk nih di dalam 10 pelaku UMKM terbaik yang kemarin tampil di ASEAN gitu ya. Saya harapin sih iya gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sih bagi kita supaya kita menjadi yang terbaik gitu ya sebagai pelaku UMKM dan yang terbaik ya. Salah satu yang harus kita miliki untuk menjadi yang terbaik adalah memiliki daya saing yang kuat ya. Harus memiliki daya saing yang kuat. Untuk memiliki sudah daya saing yang kuat, artinya kita harus berbeda, Bapak Ibu, dari UMKM, dari produk-produk yang ada, dari merek-merek yang ada di pasaran. Ya, kalau kita tidak berbeda, maka kita akan menjadi masuk ke dalam kategori komoditi. Artinya kita harus siap dengan perang harga. Karena konsumen, pelanggan tidak melihat adanya perbedaan produk antara produk yang kita tawarkan dengan produk-produk lainnya, gitu ya. Dan untuk menjadi berbeda, saya bacakan bahwa ada 4 faktor utama yang harus kita miliki. Yang pertama kualitas, ya. Ini kualitas ini menjamin standar tinggi dari hasil kinerja dari produk atau jasa yang kita berikan. Kemudian kedua itu ada inovasi. Inovasi itu apa sih? Sebenarnya kita intinya adalah memberi solusi dari permasalahan konsumen, gitu ya. Yang ketiga merek, ya. Merek ini memberikan persepsi positif terhadap penawaran yang kita lakukan. Kemudian teknologi digital, gitu ya. Ini fungsinya apa? Untuk mempermudah ya konsumen mengakses produk atau jasa yang kita tawarkan. Keempat hal ini harus menjadi fokus utama kita, gitu ya. Yang satu atau dua itu mungkin sudah banyak sekali teman-teman lakukan sebagai pelaku UKM. Tapi yang paling penting dan ini pengamatan saya gitu ya, yang ketiga ini merek ini seringkali diabaikan gitu ya. Apalagi yang keempat teknologi digital. Ini suatu yang saat ini sudah emerging dan ini kayaknya must have untuk seluruh produk pelayanan jasa yang diberikan kepada konsumen untuk saat ini gitu ya. Kalau kita nggak masuk ke ranah teknologi digital, kita akan sangat tergerus dengan zaman gitu ya. Oke. Berita baiknya, ya kita mau bahas satu-satu ya. Kita mau mulai dengan kualitas pertama. Berita baiknya, kualitas itu adalah sebuah persepsi konsumen ya. Jadi kalau yang namanya persepsi itu mainnya di otak, di benak gitu ya. Bukan lagi sesuatu yang bisa berkaitan dengan sensori ya. Kita lihat, kita pegang, kita rasa. Itu udah hygiene faktor. Kalau saya bilang kualitas seperti itu adalah sesuatu yang memang harus kita deliver. Tapi kualitas yang saya akan tampilkan di yang saya maksud di sini adalah sesuatu yang beyond dari sesuatu yang bisa area sensor kita itu panca indera kita itu bisa rasakan, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah persepsi. Nah, kalau itu menjadi sebuah persepsi, ya artinya kita bisa membangun persepsi kualitas itu dengan cara apa? Memberikan stimulus-stimulus ya. Strateginya apa? Berikan stimulus-stimulus kepada pelanggan atau konsumen kita supaya persepsi kualitas itu terbentuk
Stimulusnya berupa apa gitu ya? Bisa berupa desain produk gitu ya, kemasannya, komunikasi, kemudian apalagi experience pelayanan yang harus yang bisa mereka rasakan pada saat dia berinteraksi dengan merek kita atau brand kita gitu ya. Dan bagaimana kita membentuk citra dan image itu sendiri sehingga persepsi itu terbentuk di benak konsumen gitu ya. Nah, kenapa sih kualitas itu penting? Kualitas itu penting karena pertama dia akan ngeset harga. Harga itu artinya apa? Kita bisa menetapkan standar kualitas tertentu dan kita bisa charge harga sesuai dengan kualitas yang kita sudah berikan gitu ya. Dan ada sebuah common belief gitu ya. Artinya apa? Semua orang kayak percaya deh bahwa ada harga ada barang gitu kan ya. Kalau ada kualitas tertentu ya kita tahu bahwa kalau harganya mahal ya kita juga sepakat kayaknya ini harusnya kualitasnya juga bagus gitu ya. Kemudian kalau udah ada harga artinya kita bisa sudah membedakan ya. Kalau kita sudah charge dengan harga tertentu kita sudah bisa membedakan diri kita, merek kita, produk kita dengan produk-produk lainnya gitu ya. Artinya apa? Ya ini pengalaman aja gitu ya. Saya pernah makan gado-gado di Hotel Dharma Wangsa gitu ya, salah satu hotel yang cukup ternama di Jakarta gitu ya. Kenapa saya pesen gado-gado? Kan itu harga yang paling murah gitu. Kalau nggak salah saya ingat itu 90.000 plus plus gitu ya. Gado-gado 90.000 plus plus begitu datang ya itu hanya isinya dalam plate yang cukup besar tiga batang kacang panjang dibalut dengan kol, terus ada beberapa sayuran dan lain sebagainya, kemudian dengan 5 goreng tahu ukuran dadu gitu ya, kemudian disiram dengan sangat indah dengan saus kacang. Yang dalam hati saya, wah saya bisa dengan lebih kenyang lagi kalau saya beli di luar gitu ya. Artinya apa? Dengan brand Dharma Wangsa dia bisa nge-charge sesuatu yang harganya ya kalau kita lihat gado-gado pasti murah gitu ya, suara pasti bisa beli, tapi dengan harga yang sangat tinggi karena mereka punya value gitu ya, mereka punya kualitas bahwa gado-gado ini diproduksi oleh chef ternama mereka bisa charge harga lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari gado-gado biasanya gitu ya. Dan kualitas itu bisa memberikan alasan bagi konsumen, meng-create alasan konsumen untuk membeli gitu ya. Karena apa? Kita udah tahu kualitas seperti apa, kemudian dia berbeda dengan yang ada sehingga membuat orang tertarik untuk membelinya gitu ya. Saat ini saya juga nggak bilang bahwa kualitas itu hanya sebatas tadi kepada sesuatu yang sifatnya sensorik ya. Tapi bagaimana kualitas yang kita tampilkan itu harus memberikan nilai tambah bagi produsen dan bagi konsumen dan memberi manfaat bagi produsen gitu ya. Jadi harus dua arah ini harus menikmati gitu ya, bukan sesuatu yang sifatnya tangible atau sensori. Seperti gini contohnya, kalau saya beli tiket pesawat gitu ya ke satu kota gitu ya, saya nggak akan tanya lagi bahwa nanti kalau saya naik pesawat ini saya bakalan selamat nggak sampai di tujuan gitu ya, saya bakalan sampai nggak ke tujuan kota A dengan selamat, enggak, itu sudah hygiene factor, artinya sesuatu yang kualitas yang bersifatnya sensori itu teman-teman pelaku UKM harus sudah deliver, harus bisa deliver. Tapi yang kualitas yang saya sampaikan ini adalah harus sifatnya beyond dari sensori, dia memberi nilai tambah. Contoh gitu ya, nanti pada saat saya naik pesawat ini saya bisa nonton film nggak gitu ya, saya akan dikasih uang nggak, atau saya akan dikasih di serving makanan atau enggak gitu, nanti breakfastnya apa dapat es krim enggak, hal seperti itu yang memberikan nilai tambah buat konsumen ya, tapi juga memberikan value memberikan manfaat bagi si penyedia mereknya itu sendiri ya. Ada 4 faktor yang mungkin saya bisa bagikan di sini. Yang pertama adalah fungsi sifatnya fungsional gitu ya. Salah satunya yang paling gampang adalah ini misalnya teknologi gitu ya. Kalau misalnya kita beli mobil atau apalah
produk-produk AC dan kulkas gitu ya, ada satu jaminan bahwa ini kompresornya garansi 10 tahun loh gitu. Itu memberikan kredibilitas bagi si produk tersebut bahwa dia akan punya kinerja yang sangat baik gitu ya. Mungkin orang nggak akan mengerti juga gitu ya tentang cara kerja mesin kompresor itu sendiri gitu ya, kenapa bisa sampai tahan 10 tahun. Tapi dengan ada jaminan seperti ini, itu membentuk persepsi gitu ya. Ini juga pengalaman pribadi saya gitu, pada saat saya beli AC ya, tiba ada stiker 10 tahun garansi kompresor. Wah, ya udahlah, buat saya ini adalah suatu yang jaminan gitu ya. Itu kualitas dan sifat fungsional ya. Satu lagi apa? Keandalan gitu ya. Ini masalah keandalan. Contoh di dunia apa? Di dunia restoran ada Michelin star gitu ya, bahwa di apa? Restoran-restoran ternama di dunia gitu ya, ada satu sistem standarisasi. Kalau dia udah termasuk Michelin star tahun ini, wah itu sih mereka udah, artinya apa? Servis mereka pasti bagus, makanan mereka pasti enak gitu ya. Dan ya pasti harganya pasti akan mahal gitu ya. Mereka bisa charge harga lebih mahal karena saya masuk Michelin star loh gitu. Atau ya rekomendasi by dentist gitu misalnya, atau rekomendasi by expert, kalau tadi rekomendasi by chef gitu ya, atau seperti Thai gitu ya, bahwa dia terverified Visa, Mastercard, Secure Code gitu ya, dan segala macam. Itu memberikan kredibilitas tuh, nilai tambah buat si konsumen bahwa gue akan mendapatkan pelayanan seperti ini, kualitas yang gue akan dapat yang akan saya dapat dari produk atau layanan itu seperti ini gitu, andal nih yang penyedia bisnisnya gitu ya. Atau bisa juga yang berkaitan dengan estetika atau etika gitu ya. Jadi banyak terutama ini untuk makanan atau kosmetik gitu ya, mereka suka klaim bahwa produk saya ini ya tidak ditested ke animal gitu, animal tested, enggak gitu ya. Itu berkaitan dengan etika. Kemudian apa? Vegan gitu ya, artinya apa? Produk-produk ini tuh cukup aman untuk orang-orang yang vegetarian gitu ya. Itu berkaitan dengan estetika ya. Kemudian yang terakhir apa? Kesesuaian gitu ya. Kesesuaian artinya ini untuk berkaitan dengan sesuatu common belief gitu ya. Kalau penyedia jasa keuangan dia harus mendapatkan otoritas jasa di endorse oleh OJK gitu, atau untuk obat atau kosmetik itu FDA gitu ya, atau berkaitan dengan halal atau nggak halal gitu ya, oleh MUI gitu ya. Ini adalah elemen kualitas yang mungkin bisa teman-teman pelaku UKM tuh pikirkan bagaimana saya mengadop kualitas ini ya. Hygiene factor sudah kita penuhi seperti tadi, sesuatu yang berkaitan dengan sensori ya, tapi bagaimana saya memberikan nilai tambah kepada konsumen saya dengan memberikan hal-hal seperti ini gitu ya, sehingga konsumen merasa saya worth untuk membeli produk ini ya. Setelah itu dari sisi kualitas, kemudian apa? Inovasi ya, ini juga hal yang paling penting buat teman-teman perhatikan. Inovasi itu apa sih sebenarnya? Inovasi sesimpel bahwa kita berpikir bagaimana kita bisa membantu permasalahan yang dihadapi oleh konsumen kita, pelanggan kita, dan kita menawarkan solusi terhadap permasalahan tersebut. Ya, tapi nggak cukup hanya solusi, kita harus memberikan nilai tambah. Ya, nilai tambah. Again, kembali lagi nilai tambah apa yang harus kita berikan untuk memecahkan solusi masalah yang mereka hadapi gitu ya. Untuk mendapatkan nilai tambah ini ya kita juga perlu tahu, kita harus menemukan gitu ya, masalah apa sih sebenarnya yang buat mereka tuh yang mereka saat ini hadapi gitu ya. Terus kita harus melibatkan riset gitu ya untuk memastikan bahwa masalah ini cukup valid gitu ya. Riset ini juga bukan hanya dari sisi apakah nanti produk yang akan kita berikan itu menjadi sesuatu yang baik atau enggak, menjawab pertanyaan permasalahan yang dihadapi oleh konsumen atau enggak, tapi juga dari sisi bisnis gitu ya. Kalau saya mau menawarkan permasalahan solusi seperti ini, dia punya cukup basis
apa uang gitu ya, atau value lah ya, yang cukup besar nggak, supaya saya bisa taruh, saya bisa masuk ini menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan buat saya, yang profitable dan cukup banyak gitu ya, uh, cukup long lasting gitu, atau ini cuma hanya permasalahan sebentar gitu. Sehingga buat sebuah bisnis ini nggak menjadi sesuatu yang cukup baik gitu ya. Nah, kalau kita sudah bisa riset itu dan itu menguntungkan dan ini juga cukup menarik untuk dipecahkan gitu ya, maka kita akan masuk ke desain, kita kembangkan produk kita, terus sampai itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, memiliki nilai tambah yang cukup, ya, baru kita luncurkan untuk menjadi sebuah solusi gitu ya. Ini contoh ya, contoh untuk satu hal inovasi yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman gitu ya. Pertama ini dari si produk. Ini terasi ABC. Kebetulan terasi ABC ini adalah saya yang melahirkan gitu ya. Pada saat saya bekerja di perusahaan itu gitu ya. Terasi ABC ini lahir dari sebuah masalah ya yang saya temukan pada saat saya berkunjung ke salah satu rumah responden saya gitu ya. Dia bilang begitu saya mau cek pantry checknya dapurnya, dia bilang enggak, jangan Pak gitu ya. Kenapa? Karena dapur saya bau gitu. Kenapa bau Bu? Saya bilang saya stok terasi gitu ya. Karena apa? Keluarga saya ini perlu apalagi suami saya, dia nggak bisa kalau nggak makan nggak pakai sambal gitu. Jadi saya harus stok gitu ya. Sehingga akhirnya bau gitu ya. Karena apa? Fermentasinya terus berlanjut gitu ya, dan dia stok cukup banyak. Fermentasi berlanjut akhirnya bau gitu ya dapurnya. Nah, dari sini kita come up dengan sebuah solusi ini terasi ABC gitu ya, terasi yang single portion, dan yang uniknya di sini adalah ya gramasinya tuh 4,2 gitu, benar-benar itu buat sekali pakai gitu ya. Dan ini sudah di bake gitu ya, sudah dipanggang sehingga fermentasinya stop, berhenti. Artinya apa? Nggak akan menimbulkan bau lagi ya. Dan inilah rasa bisa sampai sekarang pun masih ada gitu ya. Itu salah satu contoh. Dari layanan juga bisa gitu ya, bukan hanya stop dari produk. Inovasi itu layanan bisa. Ini satu fitur yang cukup baru ya. Gojek baru aja meluncurkan suatu fitur namanya ganti tujuan gitu ya. Ini solusi dari apa? Solusi dari perubahan jadwal gitu ya. Kadang-kadang anak-anak muda gitu udah tadi janjiannya di tempat A, tiba-tiba mereka mau pindah ke tempat B. Sementara dia udah di tengah jalan nih, udah naik Gojek gitu ya. Dia nggak bisa pindah gitu. Dia harus selesaikan dulu, baru dia akan balik baru set waktu set rute yang baru gitu ya. Tapi Gojek mendengar gitu ya, mengidentifikasi masalah dan dia mendengar konsumennya gitu ya, dan dia meluncurkan satu fitur ganti tujuan ya, menarik gitu. Inovasi, ini inovasi gitu kecil-kecil ya. Terus yang paling menarik juga ini gitu ya, bagaimana kita juga peka terhadap perkembangan konsumen kita gitu ya. Ini suatu kolaborasi yang menarik ya dari Indofood gitu ya, Indomie goreng ya. Dia tahu bahwa Indomie goreng ini tuh udah produk lawas ya. Artinya apa? Artinya nih udah konsumen base-nya itu udah orang-orang zaman dahulu gitu ya, mungkin zaman saya gitu ya. Nah, saat ini sementara anak-anak mudanya ini dia perlu sesuatu yang lebih menarik gitu ya. Mereka malah coba suatu produk yang ramen gitu ya, model-model yang ke Koreaan atau ke Jepangan gitu ya. Nah, gimana caranya dia untuk narik lagi supaya apa? Supaya konsumennya itu tetap stay dengan dia gitu ya, tetap stay dengan dia dan bisa mengenerate bisnis yang lebih berkesinambungan. Dia keluar come up dengan sebuah inovasi gitu ya. Ini agak ekstrim inovasinya ya. Indo es krim rasa Indomie goreng gitu ya. Namanya Chocorocks gitu ya. Dan ini baru aja diluncurkan nih, baru 1 atau 2 bulan lalu gitu ya. Ini salah satu solusi gitu ya untuk menggait para segmen baru nih, yang anak-anak muda yang sedang cari-cari yang suka nih berpetualang gitu ya. Dia mencari sensasi-sensasi baru gitu ya untuk supaya mereka juga bisa relate lagi dengan si mereknya ya. Ini inovasi-inovasi seperti ini yang harus teman-teman tuh punya gitu ya. Dan untuk mendapatkan inovasi seperti ini ya dibutuhkan sebuah kreativitas gitu ya. Kita melihat sebuah masalah itu dan bagaimana kita melihat solusi kreatif yang bisa kita tawarkan ke mereka gitu ya. Dan solusi kreatif itu harus relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka.
gitu ya. Itu dari sisi inovasi. Kalau kualitas itu sudah uh, mantap gitu ya, kita punya, terus produknya secara inovasi juga sudah sangat baik gitu ya. Ini adalah satu hal yang sangat paling penting yang harus para pelaku UKM itu harus miliki. Semua itu, produk itu harus dibungkus oleh sebuah merek, sebuah brand. Karena apa? Karena hanya brand lah yang membuat sesuatu itu bisa berarti, ya. Sebuah penawaran bisa berarti. Seperti sesimpel bahwa kalau misalnya apa? Kalau misalnya susu sapi lah gitu ya. Susu sapi kalau dijual di tanpa di gelas itu aja gitu ya, paling berapa? Satu gelas mungkin 2.000, 2.500, 3.000 gitu ya. Tapi kalau dia dibungkus dengan brand tertentu, dengan packaging tertentu gitu ya, dan jual di supermarket, itu berbeda secara value, bisa 2 atau 3 kali lipat harga dari produk tersebut. Sama gitu ya, kalau kita sudah punya kualitas dan inovasi produk yang baik, kita harus bungkus itu menjadi sebuah dengan menggunakan sebuah brand gitu ya. Karena apa? Kita sedang berperang di persepsi ya. Dan salah satu strategi untuk membangun persepsi itu adalah komunikasi. Orang pelanggan nggak bisa berkomunikasi dengan benda. Dia harus berkomunikasi dengan sesuatu yang sepertinya orang. Dan brand ini biasanya dibungkus menjadi memiliki personality, memiliki dipersonifikasikan gitu ya, menjadi seperti orang. Makanya kenapa kalau di marketing itu brand itu kira-kira personanya apa sih, seperti apa sih brand ini, supaya apa? Supaya itu menjadi sebuah seperti human. Orang bisa berbicara dan berkomunikasi dengan orang gitu ya, dengan orang dalam tanda kutip tentunya ya. Itulah kekuatan dari sebuah brand. Kalau teman-teman sudah punya brand yang sangat kuat, gitu ya, awareness-nya kuat, gitu ya, punya base customer-nya kuat, gitu ya, itu sustainability dan daya saing buat teman-teman itu akan semakin kuat, gitu loh. Kalau enggak, kalau kita punya brand yang sangat lemah, gitu ya, ujung-ujungnya adalah kita akan perang harga, gitu. Apalagi kita nggak terdiferensiasi, gitu ya. Ujung-ujungnya pasti akan kita harus masuk ke salah satu-satunya yang bisa membedakan kita itu hanyalah harga. Kita harus lebih rendah lagi, ntar kompetitor counter kita dengan lebih rendah lagi, kita harus lebih rendah lagi. Ujung-ujungnya kita suffer, kita nggak punya margin yang cukup, uang yang cukup untuk membangun merek kita, gitu ya. Dan kalau kita nggak punya uang yang cukup, brand yang cukup, sumber yang cukup untuk membangun brand kita lama-lama akan tergerus, gitu ya. Tergerus dari persaingan, itu sudah pasti, gitu ya. Dan itu sudah banyak sekali contohnya di pasaran ya. Karena brand itu membentuk persepsi, mempunyai citra, karena dia adalah seperti personal gitu ya, maka dia harus punya citra, dan citra itu yang disebut brand image itu harus di manage, harus dikelola dengan baik gitu ya, supaya identitasnya dia sebagai seorang dalam tanda kutip orang ya, seseorang itu jelas ya, siapa sih namanya ini gitu ya, seperti manusia aja gitu, atau kebanyakan artis gitu ya, kalau dia tampilannya cakep gitu ya, punya nama di branding gitu ya, terus tiba-tiba kelakuannya jelek gitu ya, maka citranya akan hancur gitu ya, ujung-ujungnya followernya pada nge-left gitu ya, kemudian apalagi caranya nggak ada yang nonton gitu ya, TV nggak ada yang mau hire dia, akhirnya ya rusak lah gitu segala. Demikian juga dengan merek gitu ya, merek itu sesimpel itu. Karena artinya apa? Kalau kita punya merek, kita harus kelola dengan baik. Kita harus punya menentukan bagaimana si merek ini berbicara, bagaimana perilakunya, dia harus tampil seperti apa gitu ya, cara dia berkomunikasi seperti apa, desainnya tuh, tampilannya tuh harus seperti ini gitu selalu dia, dan memiliki visi dan misi itu penting gitu untuk sebuah merek gitu ya, supaya nanti kita tahu arahnya merek ini kan ke arah mana gitu, seperti. Jadi
ini penting dan seringkali ini sering kali diabaikan oleh banyak pelaku usaha gitu ya, terutama UMKM Indonesia gitu ya. Ya, dia kasih nama merek cukup gitu ya, mereknya ABC, terus desainnya seadanya gitu ya, terus kemudian packagingnya pun ditampilkan juga seadanya gitu. Begitu ngiklan di ini juga dengan visual yang sangat buruk sekali gitu ya. Kalau kita menampilkan merek kita udah produknya bagus, tapi menampilkannya membungkusnya dengan cara seperti itu, orang nggak akan percaya gitu loh. Kenapa? Eh, di di charge mahal juga kok tampilannya seperti ini, di charge murah kok rasanya seperti ini gitu ya. Jadi kredibilitas nggak ada gitu. Makanya merek itu menjadi sesuatu yang harus teman-teman perhatikan gitu ya, teman-teman perhatikan dan harus dikelola dengan baik. Kalau enggak, sayang sekali tadi kualitasnya udah bagus, inovasinya sudah bagus, tapi nggak tersampaikan kepada konsumen ya. Nah, kalau mereknya sudah ada, orang-orangnya juga sudah apa uh, kenal gitu ya. Tadi orang-orang tuh udah kenal, oh namanya si ini gitu ya, mereknya adalah si apalah ABC gitu ya. Nah, sekarang kita harus mengkomunikasikan itu kepada ya target audiens kita gitu ya, target audiens kita. Dan saat ini dengan perkembangannya teknologi digital yang luar biasa ini, saat ini tuh itu segala sesuatu menjadi lebih mudah gitu ya. Saya ingat waktu pertama-tama kali saya masuk ke dalam dunia marketing gitu ya, bekerja sebagai profesional dunia marketing, channel kita hanya apa? Kalau nggak TV, radio, majalah. Saya nggak punya pilihan lain gitu ya, sehingga apa? Mereka charge itu dengan sangat mahal gitu ya, untuk tayang sebuah iklan itu juga sangat mahal gitu. Kalau sekarang nggak, banyak sekali gitu ya platform atau kanal yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus gunakan teknologi digital gitu? Karena apa? Karena dengan menggunakan teknologi digital gini, kita bisa meningkatkan penawaran kita, value kita tuh, kita bisa memberikan energi yang baik gitu ya kepada brand kita gitu ya. Energi itu apa sih? Yaitu tadi kekuatan menjadi lebih menarik, lebih seksi gitu ya. Itu bisa kita gunakan apa? Teknologi itu berperan penting dalam hal itu gitu ya. Dengan memberikan, misalnya kita mengeluarkan sebuah apps gitu ya, itu juga bisa memberikan kesan inovatif ya, menciptakan kesan inovatif, kembali persepsi itu ditampilkan gitu ya, dan kita bisa juga membedakan gitu ya dengan merek-merek lainnya. Kalau saing kita belum pakai teknologi, terus kita pakai menjadi yang pertama menjadi menggunakan teknologi, itu akan menjadi sebuah nilai tambah gitu buat kita gitu ya. Kemudian apa? Ya ini mendukung penawarannya gitu ya, membangun kredibilitas teknologi. Kenapa? Karena kita memberikan kesempatan gitu ya untuk pelanggan kita mempelajari siapa kita. Mereka mengerti penawaran yang kita sampaikan kepada mereka gitu ya. Itu membangun kredibilitas merek kita gitu. Kalau mereka nggak punya kesempatan untuk mempelajari gitu ya, mereka tuh menjadi sulit gitu ya untuk mengenal kita. Padahal kan tadi kan ya, merek itu adalah sesuatu yang penting ya untuk dipahami oleh si konsumen tersebut gitu ya. Dan teknologi itu memudahkan si pelanggan itu mengambil keputusan gitu ya, pembelian gitu ya, akses gitu ya, terutama nanti akses, memudahkan untuk memudahkan mengambil keputusan. Dia paham offering kita, dia mengerti kelebihan-kelebihan kita, value added apa yang kita sampaikan, sehingga buat dia itu lebih mudah mengambil keputusan untuk membeli gitu ya. Dan juga kelebihannya sebuah teknologi itu adalah memudahkan pelanggan juga memberikan feedback, umpan balik kepada produk atau jasa yang kita tawarkan gitu ya. Ini penting gitu. Kenapa? Karena dengan umpan balik itu kita tahu bagaimana kita harus memperbaiki, sisi mana yang harus kita perbaiki dari produk atau jasa kita ya. Saya yakin Gojek melakukan itu gitu ya, meluncurkan fitur ganti tujuan gitu ya, karena dia banyak dapat feedback dari pelanggan-pelanggannya, dan itu dia menjadi sumber sesuatu yang dia pakai untuk meningkatkan inovasi gitu ya. Demikian juga tadi gitu terasi AB gitu. Terus apa lagi? Sebagai corong komunikasi gitu ya. Nah ini paling gampang enak gitu ya, tinggal
lempar aja ke Instagram, ke TikTok atau kemanapun gitu ya, bahwa ya, itu udah kita nggak ada batasnya gitu, semua orang bisa akses gitu ya. Tergantung dari minat mereka gitu ya. Kemudian uh, follower yang mereka ikuti atau yang mereka ikuti gitu, jadi gampang sekali gitu saat ini untuk mengkomunikasikan penawaran atau brand kita gitu ya. Kemudian apalagi komunikasi, promosi gitu ya. Promosi-promosi itu paling gampang banget, udah kita buang aja ke media digital ya. Itu semua itu akan dengan mudah terkomunikasikan gitu. Nah, yang paling penting adalah dari begitu banyak sekali kanal digital ya, kita harus bisa membentuk sebuah ekosistem aset dari digital aset gitu ya. Karena kanal-kanal ini punya fungsinya masing-masing gitu ya. Nggak bisa kita pakai hanya satu terus kita pikir itu sudah cukup. Enggak, kita harus buat dia ekosistem. Oh, untuk pencarian saya akan ngambil Google, kemudian untuk koleksi itu, semua koleksi tentang brand saya akan masukin ke YouTube gitu ya. Untuk berkomunikasi kepada pelanggan-pelanggan saya akan menggunakan WA atau apa, atau Twitter atau WeChat atau gitu ya. Untuk menjangkau komunitas saya pakai Instagram, LinkedIn atau Facebook gitu ya. Untuk pembayaran saya bisa pakai PayLab atau apalah gitu ya. Dan untuk supaya dia bisa dibeli, saya menggunakan marketplace gitu ya, Tok atau ya Tokopedia dan segala macam. Ini adalah masing-masing itu punya fungsinya gitu ya, dan kita harus menggunakannya ya dengan efektif sesuai dengan kemampuan kita. Apakah harus semuanya kita pakai? Enggak gitu ya. Sesuaikan dengan natur bisnis kita, sesuaikan dengan kemampuan sumber daya kita gitu ya. Tapi masing-masing fungsi ini harus kita miliki, nggak boleh kita tinggalkan gitu ya. Mungkin di saat ini dengan perkembangan yang lebih masif lagi gitu ya, ada beberapa fitur platform digital yang sudah bukan hanya komunitas tapi juga bisa jualan gitu ya, seperti Instagram dan TikTok gitu ya. Mereka udah bisa masuk juga dengan jualan gitu, karena dengan Instagram Shop dan TikTok Shop gitu ya. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita punya di masing-masing ini gitu ya. Yang paling penting harusnya kita perhatikan adalah informasi yang harus kita berikan itu harus sederhana dan relevan. Kenapa? Untuk mempelajari itu dengan dunia yang begitu cepat ini, pesan itu harus sederhana, mudah dimengerti, dan single message gitu. Jangan sampai terlalu banyak gitu layernya, sehingga penawaran kita tuh mudah dimengerti gitu ya. Dan setelah kita punya semua ekosistem digital asset ini, tugas selanjutnya adalah bagaimana kita menavigasi gitu ya, supaya pelanggan-pelanggan kita ini pada akhirnya terkonversi kepada pembeli bisnis kita gitu ya, produk atau jasa yang kita tawarkan gitu ya. Caranya gimana? Nah ini ya, bahwa banyak orang akan menerima message gitu, tapi yang ujung-ujungnya terkonversi pasti akan sangat sedikit gitu ya. Dan yang menariknya dan yang the beauty of digital marketing itu teknologi digital itu adalah kita punya kesempatan untuk mengukur gitu ya, mengukur dengan pasti bagaimana funnel customer ini bisa kita manage gitu ya, sampai nanti dari mulai aware sampai ke conversion itu dapat terjadi dengan mudah gitu ya, dengan pasti gitu ya. Nah, caranya untuk mendongkrak potensi penjualan ini adalah ya tadi kita harus punya ekosistem digital marketing tersebut dan optimasi penggunaan SEO dan SEM. Itu penting gitu ya, supaya apa? Banyak orang tahu dulu ya, orang harus banyak tahu supaya nanti kita punya kolam yang cukup besar dulu supaya nanti konversinya terjadi gitu ya. Kemudian
jangan ragu-ragu untuk menggunakan ads, Bapak Ibu ya. Ads itu penting. Kenapa? Karena dengan ads ini kita punya kesempatan untuk menyasar dengan lebih tepat lagi ke target audiens yang kita pengen, supaya peluru kita itu nggak nyasar kemana-mana gitu ya. Sayang sekali kalau kita menggunakan peluru itu nyasar kemana-mana. Itu artinya apa? Sumber daya yang kita miliki itu pasti terbatas. Dana untuk promosi itu pasti terbatas. Sehingga dengan menggunakan ads itu kita mendidik orang yang tepat. Itu penting gitu ya. Dan di akhir perhatian konsumen dengan konten-konten yang menarik, menghibur gitu ya. Kalau sekarang nih orang udah modelnya tuh nggak lagi bisa dengan secara korporat gitu ya. Mereka tuh butuh hiburan gitu, supaya orang-orang itu butuh hiburan. Dan karena dia cepat gitu ya, apalagi kalau kita main TikTok gitu ya, itu di TikTok itu ada formula 3-3-3 gitu. 3-3-3 itu apa? 3 second, 3 second, 3 second. 3 second pertama, 3 second kedua, 3 second ketiga. Ya, kalau 3 second pertama orang nggak menarik, itu langsung di swipe. Kenapa sih 3 second? Itu antara kecepatan antara mata, otak, sama jempol kita nih nge-swipe. Itu 3 second gitu ya. Jadi kalau misalnya itu nggak 3 second pertama konten itu nggak menarik, langsung di swipe gitu ya. Begitu 3 second berikutnya, oh menarik nih. Begitu 3 secondnya lagi nggak menarik lagi, dia sudah swipe gitu ya. Jadi begitu cepatnya gitu. Kalau message kita nggak terlalu banyak gitu ya, dan nggak single message, nggak sederhana dan nggak menghibur, itu otomatis kita akan tergerus gitu. Nah ini penting gitu ya, bagaimana kita, jadi jangan hanya yang penting gue main TikTok nih, yang penting barang gue ada di TikTok. Nggak begitu. Itu perlu riset, perlu penelitian, pemikiran yang cukup mendalam supaya konten kita itu memenuhi tadi tuh 3-3-3. Itu udah harus gitu ya. Dan yang terakhir apa? Kalau kita sudah tahu nih bahwa dari awareness ini ada berapa, kemudian interest ada berapa gitu ya, udah mulai like, terus kita consider untuk add to cart dan segala macam evaluasi, tapi nggak bye-bye juga nih. Nah, the beauty of teknologi digital itu kita bisa retargeting ya, kita bisa set target baru untuk menyasar supaya orang-orang yang udah consider akhirnya pada akhirnya membeli gitu produk kita gitu ya. Jadi itulah menariknya digital marketing, dan itu harus kita masuk ke situ. Jangan sampai kita nggak masuk ke situ, supaya kita bisa bersaing dengan banyak brand dan produk yang sama di begitu banyak ya pasar yang sudah ada saat ini. Itu dari saya, Pak Poltak, pemaparan dari saya. Thank you untuk giginya. Saya kembalikan lagi ke Pak Poltak. Ya, terima kasih banyak Pak Edwin. Mohon maaf